Halo kalian semua, selamat datang di Kabupaten Bovendigul, kota paling timur dari Indonesia. Yap, selamat datang kawan-kawan semua di Kabupaten Bovendigul. Oke kawan-kawan, jadi pada saat ini, di konten saat ini, di video saat ini, saya mau membahas salah satu tema yang cukup menarik, yaitu terkait dengan perjuangan lingkungan hidup dari masyarakat adat suku Awuyu. Saya akan bahas seputar situ secara ringkas, dan sebelum ke sana saya menjelaskan juga secara geografis tata letak dari Kabupaten Bovendigul ini sendiri dulu. Jadi secara geografis tata letaknya seperti ini, dan kalau kita lihat dari layar sini, kalau kita lihat Kabupaten Digul ini secara geografis berdekatan langsung dengan negara tetangga, yaitu Papua Nugini atau PNG, dan sekaligus berdekatan juga dengan kabupaten lainnya seperti Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Jadi itu geografinya seperti itu. Untuk Kabupaten Bovendigul sendiri, kalau kita lihat dari landasan hukum, itu Kabupaten Bovendigul dibentuk melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Merauke. Jadi pemekaran Kabupaten Bovendigul pada tahun 2002 itu diikut bersamaan juga dengan sejumlah kabupaten tetangga yang ada di daerah Papua Selatan, yaitu Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan dua kabupaten itu. Ketiga kabupaten ini dimekarkan pada tanggal 25 Oktober tahun 2000 silam. Namun kita masuk lagi secara spesifik untuk kita melihat bahwa luas geografis dari Kabupaten Bovendigul ini saya tidak sempat cari, jadi nanti saya spill aja di layar sini. Sedangkan kita menuju ke wilayah administratifnya di Kabupaten Bovendigul itu, secara administratif itu dibagi menjadi ada tingkat kecamatan atau distrik maupun tingkat bawah, yaitu kampung atau sering disebut desa. Di Kabupaten Bovendigul memiliki 22 distrik atau kecamatan dan 112 kampung atau desa. Dari segi demografi, menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul tahun 2002, populasi penduduk di Kabupaten Bovendigul mencapai 66.688 jiwa dari 21.310 kakak. Itu yang dari populasi ini bersebaran di seluruh daerah Bovendigul. Itu mencakup di 20 distrik dan 112 kampung yang saya sebutkan tadi di awal. Namun kita masuk lagi untuk dia punya geografis dan tata letaknya secara spesifik. Itu di Bovendigul itu masih tergolong kawasan yang tidak ke pegunungan, tapi dia adalah dataran lembah. Nah, di Bovendigul itu hanya terdapat hutan dan rawa-rawa semacam itu kawan-kawan. Jadi kalau kalian ke Boven, kalian bakal tidak ketemu bukit atau gunung di sana. Oke, sedikit cerita. Saya sebagai anak putra daerah dari Boven, saya orang Boven. Selama di sana saya tidak pernah lihat gunung dan tidak pernah lihat pantai. Jadi semua itu saya baru bisa lihat secara kasat mata ketika saya berangkat ke Jawa dan saya menetap di Jember sini. Oke, next, itu hanya sedikit cerita. Kita lanjut lagi pembahasan geografis. Dengan adanya hutan tropis terbesar di Papua, ternyata di balik hutan yang ada di Kabupaten Bovendigul menyimpan aneka ragaman tumbuhan dan hewan. Atas dasar ketersediaan alam inilah yang kemudian para investor tertarik untuk melakukan investasi di Kabupaten Bovendigul dengan ancang-ancang merenggut banyak keuntungan semacam itu. Terus dari motivasi yang ditanamkan oleh para investor maupun elit-elit lokal yang ada di sana, itu mereka yang punya kepentingan di balik bisnis-bisnis ilegal itu melakukan pembukaan lahan di Bovendigul. Ini sedikit cerita saja berdasarkan pengalaman pribadi saya di sana, dan selama saya di Jawa saya melakukan pengamatan juga di media. Ternyata
itu tidak beda jauh sampai sekarang, cara-cara biadab itu. Jadi cara yang seringkali ditempuh oleh para investor konglomerat maupun elit-elit lokal yang ada di Papua, khususnya di Bovendigul dan Merauke, itu mereka biasanya bersekutu. Mereka biasanya bersekutu, berjalan bersama-sama, sehingga berperan penting di situ, sekaligus dia yang biasanya membuka pintu untuk para investor ini masuk tanpa meminta izin kepada orang atau masyarakat adat setempat yang benar-benar mereka punya tanah, mereka yang punya rumah, itu tanpa pernah mereka melewati prosedur yang sering kita sebut sebagai demokratisasi atau desentralisasi. Itu sama sekali tidak berlaku di sana. Praktek kotor dan kong kali kong antara perusahaan dan politisi terjadi untuk menguasai konsesi di Bovendigul. 7 perusahaan siluman mendapatkan izin konsesi dari bupati seluas 280.000 hektar atau sekitar 10% dari luas kabupaten untuk disulap menjadi perkebunan kelapa sawit. Kembali lagi dari ancang-ancang para investor dengan elit-elit lokal untuk mereka saling supply, mencari keuntungan dari industri-industri ekstraktif yang mereka ingin buka, itu biasanya mereka tempuh dengan cara-cara yang tidak manusiawi dan melanggar hak masyarakat adat. AMDAL-nya itu tidak biasa dibuat di awal, tapi ketika proyek sudah berjalan pertengahan, baru ada tuntutan dari masyarakat atau ada gugatan, ada perlawanan dari masyarakat, baru pemerintah, pihak perusahaan itu mulai cari-cari alasan bahwa kami ini karena ini, kami tidak ini, kami ada yang bilang kami sudah melakukan kajian AMDAL gini. Padahal tidak, itu semuanya ngaco itu. Jadi investasi dilakukan secara kacau dan itu memang sangat-sangat tidak manusiawi dan brutal, sehingga efeknya tuh berimbas pada seluruh tatanan kehidupan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Bovendigul. Jadi seluruh tatanan ini artinya baik manusia, tumbuhan maupun hewan yang ada di dalam itu mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Jadi ruang lingkup hidup antara relasi antara manusia dan alam dan tumbuhan, manusia dengan tumbuhan, manusia dengan alam, relasi yang terikat itu akhirnya mendapat penekanan. Jadi ruang-ruang hidup itu akhirnya terhempit, sehingga dari peristiwa-peristiwa semacam ini dan merambat ke berbagai daerah di Kabupaten Bovendigul, sehingga muncullah perlawanan dari masyarakat semacam itu. Dan sekarang yang paling viral pada bulan Mei kemarin itu sempat viral hashtag tentang All Eyes on Papua. Nah, itu teman-teman di bagian daerah yang dari luar Papua itu mereka baru tahu peristiwa ini, atau mereka baru bisa ikut menyuarakan sekarang itu atau dari kemarin itu. Tapi ternyata tidak, peristiwa atau kejanggalan ini, permasalahan ini sudah bercekol di daerah Papua, khususnya di Bovendigul itu tadi, di tempat saya. Itu perusahaan sudah ada di sana sejak lama, sehingga masyarakat itu berjuang secara mati-matian dari tahun ke tahun, berjuang dengan konsisten, dengan swadaya murni, dan perjuangan ini juga dilakukan secara sukarela oleh masyarakat adat maupun tokoh-tokoh LSM, tokoh-tokoh Papua yang ada di sana, yang tentunya berada di organisasi-organisasi independen, dan juga kawan-kawan aktivis yang ada di Merauke, yang ada di Papua secara keseluruhan. Dan mereka berjuang bersama-sama ketika persoalan ini mulai terdengar di publik, mulai ketahui, baru itu dukungan dari mana-mana datang. Mulai saya sendiri tuh memantau tuh mulai dari tahun 2021 itu yang mulai isu ini mulai terangkat ke publik. Jadi mulai terekspos ke publik lah semacam itu. Sehingga dukungan dari pihak-pihak luar untuk ikut up tentang permasalahan ini itu sudah mulai dilakukan di tahun 2021. Misal saya melihat itu ada dari Amnesty, ada dari Greenpeace Indonesia, terus kemudian ada juga dari Bentala Rakyat, ada juga dari beberapa organ-organ independen yang memang secara sukarela dan dengan jiwa-jiwa militan, dengan
jiwa-jiwa kemanusiaan, mereka juga memberikan sumbangsi baik materi maupun dukungan secara langsung gitu. Itu sedikit cerita saya refleks di balik topik pembahasan yang akan saya bahas. Jadi seperti apa pembahasan inti dari topik yang akan saya paparkan di sini secara ringkas, kawan-kawan bisa simak lebih lanjut. Kita langsung saja OTW ke bagian kedua pembahasan. Kita langsung masuk ke area pembahasan. Jadi di dalam pembahasan ini saya ada membaginya dalam beberapa poin lah, semacam itu. Jadi nanti kawan-kawan bisa ikuti, saya akan menjelaskan dengan sederhana poin per poin. Nah, bagian pertama yang ingin saya konfirmasikan sekaligus membahas yaitu terkait dengan profil itu sendiri, masyarakat adat suku Awiyuh. Kita bertanya, Mas, kebanyakan orang mungkin sudah tahu, kebanyakan masyarakat di tingkat nasional kebanyakan sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Nah, oleh karena itu saya mengulangi lagi untuk menyampaikan secara terang-terangan bahwa masyarakat suku Awiyuh ini adalah sekumpulan masyarakat adat yang tinggal dan menetap di Kampung Yare, Distrik Fofi, Kabupaten Bovendigul. Jadi kalau dari geografis yang tadi saya perlihatkan di awal itu, kalau kita lihat di situ Kabupaten Bovendigul ada Kota Tanah Merah. Kota Tanah Merah itu ibu kotanya. Kemudian di ibu kota Tanah Merah itu ada sungai besar yang melintas. Ada melintas di bagian sebelah kiri. Sungai itu namanya Sungai Digul. Nah, di sebelah sungai itulah yang tempatnya Distrik Fofi dari suku Awiyuh. Oke, next lagi. Itu sedikit menjelaskan. Nah, sekarang kemudian kita menuju ke pembahasan yang berikutnya. Kita menuju ke pembahasan atau topik berikutnya. Kapan kasus ini bermula? Jadi konflik dari masyarakat adat ini terhadap pihak perusahaan atau pihak perusahaan itu masuk ke kampung atau tanah marga di Awiyuh itu, suku Awiyuh itu sejak kapan? Nah, menurut keterangan yang saya dapat dari Bapak Henry Kusworo yang kemudian diwawancarai langsung dari Green Press Indonesia, ada videonya di YouTube, nanti kawan-kawan bisa cek. Itu saya ingat betul Bapak sampaikan bahwa awal mula perusahaan perkebunan sawit ini masuk ke area perkampungan mereka itu sudah lama. Jadi terhitung sekitar tahun 2013 itu perusahaan sudah mulai melakukan pemantauan dan sudah mulai melakukan jalan-jalan pintas untuk bagaimana melakukan negosiasi legal dengan masyarakat untuk masuk. Jadi upaya-upaya perusahaan itu sudah mulai terlihat dari 2013. Langsung saja bahwa untuk di wilayah kami, wilayah keluarga besar suku Awiyuh, di arealnya hutan adat saya, itu sejak perusahaan masuk itu sejak tahun 2013. 2013. Tapi sebelum 2013 itu sudah ada perusahaan Korindo yang berdomisilinya di wilayah Siki dan juga di sebelah Digul itu wilayah Getentiri. Sebelum 2013. Oke. Setelah Korindo masuk di wilayah Asiki, di situ 2013 itu ada PT Tujuh Menara Group yang masuk di wilayah tanah adat kami. Kemudian
itu berlangsung sampai tahun 2020, baru aksi-aksi bejat dari pihak perusahaan ini kemudian semakin brutal dan kerja-kerjanya juga sudah semakin masif, sehingga itu masyarakat suku Awuyu pada saat tahun 2020 itu baru mulai menyadari keberadaan perusahaan, bahwa oh ternyata pihak perusahaan ini dia masuk dengan cara yang halus, namun dia sudah menjalankan aksinya ini dan sudah menebang hutan ini sudah banyak, sehingga muncullah penolakan, muncullah gugatan dari masyarakat adat suku Awuyu. Itu dimulai dari tahun 2020. Jadi ingat ya kawan-kawan, perusahaan ini mulai memantau tahun 2013 dan itu mulai melakukan upaya sampai tahun 2020 baru masyarakat adat suku Awuyu ini mulai melakukan protes ke pihak perusahaan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu kenapa masyarakat adat suku Awuyu melakukan perlawanan. Ini adalah kita masuk ke pertanyaan yang agak penting sesuai dengan apa yang sudah saya paparkan secara ringkas di atas, bahwa cara-cara perusahaan yang masuk ke area Bovendigul bukan hanya perusahaan yang saat ini bermasalah dengan masyarakat adat suku Awuyu, tetapi perusahaan lainnya juga yang ada di sekitaran Kabupaten Bovendigul maupun Merauke. Itu mereka melakukan operasi yang memang ilegal, dan tingkat kerusakan yang mereka timbulkan dari hasil-hasil ekstraksi itu yang kemudian menimbulkan perlawanan dari masyarakat. Jadi masyarakat itu melakukan perlawanan atas dasar pengalaman hidup, apa yang mereka rasakan secara batin dan secara emosional dari apa yang mereka lihat secara kasat mata. Jadi di sini saya telah mencatat bahwa perlawanan masyarakat adat itu didasarkan pada beberapa poin ini. Yang pertama yaitu kerusakan hutan, yaitu hilangnya tanah adat. Itu poin pertama yang mendasari kenapa masyarakat adat itu melakukan perlawanan. Kemudian poin yang kedua, pencemaran limbah pabrik itu melebar sampai ke sungai-sungai. Dan itu saya sebagai salah satu orang yang saksi hidup, saya pernah tinggal di bagian Asiki dekat kampung Anggai. Di Asiki sana saya pernah tinggal selama 2 tahun dulu. Itu saya melihat dan saya merasakan itu memang benar. Jadi pada momen ini saya ingin mengkonfirmasi bahwa di area perkebunan sawit, di area perkebunan atau industri-industri ekstraktif, itu pasti sungai-sungai yang ada di sekitaran situ tercemar dan kotor. Dan itu juga yang dialami oleh masyarakat adat suku Awuyu, sehingga penolakan muncul atas dasar itu. Ini kotor sekali, airnya keruh dan tambah dangkal. Ini akibat di ujung sana, di atas sana, kebun-kebun sawit. Ini kotoran debu-debu dari sana semuanya mengalir ke sungai ini, Sungai Keoboy, sungai yang dulu menjadi tempat sumber air utama dari kampung Anggai yang ada di atas sana. Sekarang mereka sudah tidak bisa akses lagi. Ini dulu buat minum, buat cari ikan, buat mandi segala macam di sini. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi, hanya buat main anak-anak, itu pun nanti akan kena gatal-gatal. Dan warga kampung Anggai di sana hanya mengandalkan satu sumber keran air yang diberikan oleh perusahaan, dan itu hanya menyala di malam hari sampai jam 12. Dapat air hanya jam-jam itu, dan setelah itu sudah tidak ada lagi. Satu kampung cuman satu sumber air keran, rusak semua ini. Ini belum limbah sawit, belum ya, karena perusahaan sawit di sana belum memiliki perusahaan pengolahannya, belum diolah gimana limbahnya. Ini bisa dibayangkan kalau sudah ada pengolahan sawit, limbahnya akan dibuang ke sini. Ini akan jadi hitam pekat dan sama sekali sudah tidak bisa digunakan lagi. Sungainya jadi sampah. Padahal di samping sana itu hutan-hutan lebat yang dulunya dipakai juga oleh warga kampung Anggai untuk mencari makan, ya, berburu, mencari sagu dan seterusnya sana. Nah ini hutan, sebelah sananya sudah, ini hutan, sebelah sananya itu sudah perkebunan sawit. Di atas sana sudah perkebunan sawit, muter sana sawit semua. Di atas juga itu rumah kampung. Ini juga hutan-hutan saja semua.
kampung datang rumun. Kemudian kita masuk lagi ke pembahasan yang berikutnya, yaitu banyak hewan-hewan ikonik yang ada di hutan itu tidak tahu hilang kemana. Ada yang lari, ada yang mati, dan itu kita tidak tahu kejelasan. Mereka hilang, mereka bubar karena ada penggusuran hutan yang dilakukan dalam skala besar menggunakan alat berat eksavator, sehingga hewan-hewan ikonik yang ada di sana, bahkan sampai cacing pun itu tidak tahu, dia hak hidupnya tuh hilang. Hak hidupnya hilang, dia terganggu dengan adanya investasi ini, adanya pembongkaran hutan ini. Kemudian poin yang berikut yang melandasi perjuangan masyarakat suku Awuyu maupun suku Awuyu itu, yang berikutnya adalah sulitnya berburu untuk mencari makan. Ya, kita tahulah orang Papua tuh bagaimana mereka punya aktivitas kehidupan. Mereka hidupnya tuh sangat, kalau kita bilang itu 90% itu kehidupan orang Papua, termasuk saya sendiri yang ada bicara ini. Ini saya itu bukan ngarang, tapi saya juga orangnya begitu. Makanya kenapa lihat saya sering suka posting foto di alam alam. Saya suka ke alam alam, karena saya orang alam, saya lahirnya di alam. Jadi itu adalah karakteristik saya, dan itu terbentuk dari budaya saya di sana, bahwa saya sebagai orang Papua kehidupan saya itu tidak bisa terlepas dari alam. Sehingga ketika terjadi penggusuran lahan semacam ini, masyarakat di area industrialisasi, di area perusahaan itu sulit sekali untuk berburu dan mencari makan. Kemudian tidak hanya itu, berkebun pun sulit karena di area perkebunan kelapa sawit. Jadi kita lihat dulu dia punya dampak itu begini. Ketika tanah itu kalau ditanami dengan kelapa sawit, itu biasanya berubah menjadi tandus, sehingga kalau kita tanami tanaman lain apapun itu pasti sulit sekali untuk tumbuh. Nah, di sana itu terjadi seperti itu. Masyarakat sulit sekali untuk berkebun. Yang pertama sudah sulit berburu untuk mencari makan, yang kemudian diikut lagi sulit untuk berkebun, kemudian sulit lagi untuk mencari kayu bakar. Nah, kita di sana orang-orang awam lah, orang-orang lokal di Boven itu kebanyakan kita kalau masak itu biasanya pakai kayu bakar, pakai tungku. Nah, beda kalau di Jawa sini. Di Jawa ini orang masak pakai kompor. Jadi kalau kompor habis tinggal beli saja. Nanti kalau gasnya stoknya habis baru kerepotan. Kalau kita di sana stok kita itu adalah kayu bakar. Nah, yang menjadi persoalan adalah di daerah perkebunan kelapa sawit yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu hektar, itu kita tidak akan pernah bisa melihat salah satu pontong ranting kayu, salah satu pohon yang hidup, dan salah satu ranting kayu yang akan tertinggal di bawah perkebunan kelapa sawit. Pasti bersih. Saya pernah mengalami hal itu, dan saya mengonfirmasi ini kepada kawan-kawan pemirsa, saudara-saudara semua yang nonton, bahwa sulitnya mencari kayu bakar di kem-kem perkebunan kelapa sawit itu sulitnya bukan main. Bahkan pernah tuh saya punya pengalaman, kita mencari kayu bakar itu sampai ke blok-blok yang perkebunan yang baru dibongkar waktu dulu tuh. Itu kalau saya kasih ilustrasi dari kota Jember ini, macam dari Jember kota nih sampai ke Banyuwangi sana. Bayangkan sejauh itu hanya untuk cari kayu bakar. Pakai mobil, Pak. Itu. Terus poin yang berikutnya adalah sulitnya untuk mencari air bersih. Karena itu tadi saya bilang, sungai-sungai yang ada di sekitaran perkebunan kelapa sawit itu biasanya tercemar. Tercemarnya dua. Tadi saya lupa sampaikan, tercemarnya dua. Bisa dari limbah pabrik dan tercemar dari aktivitas tanaman sawit itu. Jadi kelapa sawit buahnya itu kan mengandung minyak. Jadi dia kalau terkontaminasi dengan air hujan, dia bawa turun ke tanah, kemudian meresap ataupun mengalir ke sungai-sungai, itu kan menimbulkan efek pada sungai itu, sehingga itu tidak bagus untuk dikonsumsi secara terus-menerus. Kemudian dampak lagi yang timbul lagi adalah pencemaran udara. Serius, hal yang memang serius juga. Saya pernah tinggal di Hasiki selama, tadi saya bilang 2 tahun itu, sekitaran situ. Itu ketika musim kemarau datang, kalau kita mau melakukan perjalanan pakai sepeda motor, mau ke pasar atau mau ke kios, jalan di jalan yang besar, itu pasti sulit karena di sana tuh mobil-mobil perusahaan itu lalu lalang aktivitas 1 kali 24 jam. Dan apa yang terjadi di situ? Polusi debu yang terangkat dari tanah dilintasi oleh mobil-mobil besar itu, truk maupun logging yang angkat kayu itu aktivitas di sana, karena tanahnya itu kan masih tanah biasa, bukan tanah aspal. Jadi kalau ketika musim kemarau datang, truk-truk ini melakukan aktivitas, itu pasti debunya tuh sampai tutup distrik, kecamatan, kampung itu
Jadi kalau kita melakukan perjalanan di siang hari itu seakan-akan kita jalan di sore hari semacam itu. Jadi macam mataharinya tuh mulai redup-redup, gelapnya minta ampun. Jadi di sana masyarakat itu ketika musim kemarau datang, mereka kalau melakukan perjalanan itu pasti yang pertama harus ada senter, punya lampu. Jadi ibaratnya ini sudah kayak malam ini. Itu baru persoalan tentang penglihatan ke depan, belum lagi tentang pernapasan, debunya tuh minta ampun. Gila. Saya sebagai orang sana itu saya punya pengalaman juga. Jadi saya tidak asal ngebacot di sini, tapi saya mengalami. Untuk bisa memastikan itu, ada yang tidak percaya, ayolah ke sana. Nanti saya pulang, saya boleh datang hubungi saya ngantar ke sana. Nanti kalau orang baru tuh pasti mampus itu. Pasti tidak sanggup untuk tinggal di area-area industri, tempat-tempat mobil lalu lalang dengan aktivitas yang sibuk, itu pasti polusinya kurang bagus. Di masyarakat adat ini kasus yang sama terjadi di sana. Saya pernah di sana, jadi saya tahu betul. Dan itu kurang bagus sekali untuk kesehatan kita, dari pernafasan sampai lain-lain. Bukan hanya manusia saja yang mengalami dampak dari kerusakan lingkungan atau yang tadi saya sebut itu sebagai pencemaran udara. Bukan hanya manusia yang kesulitan untuk mengalami susah pernafasan, tetapi dia juga hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar jalan, di sekitaran rumah, itu juga biasanya pada saat musim kemarau itu ditutupi debu jalanan tuh sampai numpuk, dan mereka juga pertumbuhannya kasihan, sangat kuning. Makanya ini dampaknya sudah dampak kerusakan alam yang memang serius. Tidak hanya kita yang ada di Boven, masyarakat adat ada di sana, tetapi semua jenis tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup yang Tuhan ciptakan di sana, Tuhan berikan mereka punya hak hidup juga di sana. Mereka juga kasihan, hak-hak mereka terancam oleh keberadaan investasi bajingan ini. Nah, itu saya sedikit menjelaskan poin-poin yang kemudian menjadi latar belakang, menjadi landasan kenapa masyarakat adat suku Awuyu ini melakukan perlawanan secara konsisten, secara terhormat kepada pihak pemerintah maupun pihak perusahaan itu. Itu latar belakang yang melandasi mereka melakukan perlawanan itu. Kemudian kita masuk lagi ke pembahasan selanjutnya. Ini ada pembahasan saya yang selanjutnya, ini berupa pertanyaan. Dari semua dampak kerusakan yang ada di sini, kemudian kalau kita tanya, emang berapa sih luas lahan yang sudah dihancurkan oleh perusahaan Asiana Lestari ini? Sesuai dengan informasi yang saya peroleh dari berbagai media, termasuk dari Greenpeace Indonesia, di situ menuliskan bahwa sekitar 36.000 lebih hektar yang telah dibabat habis oleh PT Indo Asiana Lestari ini. Jadi hutan yang telah dihabiskan ini sudah hampir sama setengah luas dari DKI Jakarta. Kemudian berdampak pada pencemaran yang tadi saya sebutkan di atas atau saya sebutkan sebelumnya, dan itu yang kemudian melakukan perlawanan. Begitu kawan-kawan pembahasan. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu jalan panjang. Masyarakat adat suku Awuyu memperjuangkan hak hidupnya. Perjuangan masyarakat adat suku Awuyu ini sudah berlangsung sejak lama, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa mereka sudah mulai menyadari keberadaan perusahaan di daerah mereka, di kampung mereka, itu sekitar tahun 2020. Dan kemudian masyarakat adat ini mulai bersatu dan sudah mulai melakukan upaya-upaya untuk menghalangi aktivitas perusahaan yang makin hari makin melebar ke tanah adat mereka. Jadi masyarakat ini melakukan upaya-upaya secara lokal di kampung itu pada tahun 2022. Pada tahun 2020 sampai 2022. Karena upaya-upaya itu sepertinya tidak menghalangi atau tidak berdampak pada apa yang masyarakat adat lakukan, apa yang mereka mau, sehingga pada bulan Agustus tahun 2022 itu masyarakat adat suku Awuyu dari Margaworo yang diketuai atau yang dikoordinatorkan oleh Bapak Hendrikus Woro itu mengajukan gugatan sengketa ke KIP, jadi Komisi Informasi Publik KIP ke Provinsi Papua sana, ke pusat provinsi. Jadi Bapak melakukan gugatan ke sana, tepatnya di pusat Provinsi Papua di Kota Jayapura. Namun
upaya yang dilakukan oleh Bapak Franky Woro bersama keluarga dan bersama masyarakat itu mendapatkan penolakan dari itu Komisi Informasi Publik itu KIP. Mereka mendapatkan penolakan. Kemudian ketika pada tahun itu masyarakat adat suku Hauyu itu mendapatkan penolakan dari KIP tadi. Dari situlah warga atau masyarakat adat suku Hauyu memutuskan untuk melayangkan gugatan terkait izin kelayakan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Kelayakan Terpadu Satu Pintu atau sering dikenal dengan PTM PTSP, menyangkut dengan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit pabrik pengelolaan kepada perusahaan PT Indo Asiana Lestari ke PT UN Jayapura pada tahun 2023. Jadi ketika upaya yang pertama dilakukan di tahun 2022, 2023 kemarin itu masyarakat terus melakukan upaya lagi yang kedua kali. Kemudian tidak hanya berhenti di situ, tidak sampai di situ. Pada tanggal 2 November 2021 itu masyarakat adat suku Hauyu itu melakukan gugatan ke PT UN Jayapura. Namun sayangnya gugatan itu ditolak oleh Majelis Hakim. Nah itu, jadi melakukan gugatan lagi yang kedua kali atau yang ketiga kali lagi ke PT UN Jayapura pada tahun yang sama tapi berbeda bulan. Namun aksi gugatan itu ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa telat melakukan pelaporan semacam itulah. Alasan banyak dari hakim dengan alasan yang memang tidak kuat, sehingga upaya itu sampai di situ. Kemudian masyarakat adat suku Hauyu ini mereka berpikir bahwa kami tidak bisa berjuang hanya sampai di sini. Kami harus tetap berjuang karena tanah kami adalah ibu, tanah kami adalah supermarket, tanah kami adalah tempat leluhur yang kami lahir, besar, hidup, mati, yang sudah diteruskan secara turun-temurun kepada kami, sehingga demi tanah ini kami harus berjuang lagi dan mencari keadilan ke Jakarta. Sehingga tepat pada tanggal 27 Mei, saya ingat sekali, hari Senin itu masyarakat melakukan aksi damai di depan gedung Mahkamah Agung. Nah, setelah aksi itu berlangsung, banyak tuh didatangi oleh tokoh-tokoh, banyak didatangi oleh kawan-kawan dari aktivis, banyak didatangi oleh pihak-pihak dari organ-organ lain untuk ikut berpartisipasi dan bersolidarisasi menyuarakan isu ini. Nah, setelah aksi itu berlangsung tidak lama, baru hashtag LIS on Papua itu menjadi viral ke media sosial. Nah, itu adalah perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat adat suku Hauyu dengan tekad yang kuat, dengan filosofi hidup yang kuat. Itu pun sama berlaku dengan tetangganya, yaitu masyarakat adat suku Moi. Jadi kedua suku ini mengalami hal yang sama, punya nasib yang sama, sehingga mereka berbarengan ke Jakarta untuk melakukan gugatan. Sedangkan historis belakangan itu hampir sama, mereka juga melakukan, dari suku Moi juga melakukan gugatan-gugatan ke pemerintah provinsi. Sama pula dengan yang sekarang saya bahas, yaitu masyarakat suku Hauyu. Setelah aksi tanggal 27 Mei tahun 2024 kemarin, setelah aksi itu kemudian lanjut lagi pada tanggal 22 Juli kemarin, hari Senin, itu kedua masyarakat adat juga datang kembali ke gedung Mahkamah Agung untuk menagih keputusan semacam apa yang akan diberikan atau yang akan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Karena sesuai dengan pengamatan saya di media maupun hasil
podcast yang saya nonton, Bapak Frankie Woro itu berbicara bahwa kami menunggu hasil ini terlalu lama, sehingga kami datang lagi untuk menuntut supaya segera keputusan itu, hasil itu segera secepatnya keluar. Itu baru hari Senin kemarin tuh masyarakat adat suku Awu ini turun lagi ke gedung Mahkamah Agung. Jadi seperti itu yang bisa saya ceritakan. Saya berbagi cerita di topik ini. Itu yang saya cerita atau yang saya bahas tadi adalah di mana historis panjang dan di mana proses panjang perjuangan dari masyarakat adat suku Awu itu melakukan mencari keadilan lah, semacam mencari keadilan, mencari solusi dari persoalan yang mereka hadapi. Untuk informasi terkait dengan historisnya tuh banyak ada di media. Nanti kawan-kawan bisa baca di BBC News, bisa baca di Green Press Indonesia, bisa baca juga di Pusaka Bantala Rakyat, bisa baca juga di banyak lah, tinggal kita ketik. Dan itu saya sarankan itu kawan-kawan wajib sekali untuk baca, karena itu penting sekali untuk kita turut berpartisipasi melihat bagaimana proses perjuangan ini dilakukan dalam waktu yang cukup lama namun tidak berhenti. Itu kita harus juga ikut memantau. Kalau bisa kita juga ikut memberikan sumbangsi sesuai dengan apa yang kita bisa. Begitu. Dari pembahasan kita yang panjang kali lebar yang sudah terlewati sejauh ini, sepertinya kita sampai di pembahasan yang akhir. Nah, pembahasan yang akhir ini adalah runtutan dari pembahasan sebelumnya. Karena yang kita bahas ini berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan hutan alam yang ada di masyarakat adat suku Awuyu dan juga masyarakat adat Papua yang terkenal. Orang Papua itu sangat tergantung kepada alam, sehingga ini kemudian menjadi pertanyaan. Pertanyaannya adalah kenapa hutan adat Papua itu harus dilindungi? Jawabannya adalah hutan Papua itu rumah bagi banyak spesies hewan, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun hewan flora, fauna, macam-macam. Tumbuh-tumbuhan pun macam-macam. Jadi selama saya di Jawa ini, saya lihat di sini tumbuh sangat terbatas. Cuman itu aja. Itu. Kalau di Papua sangat banyak dan itu berbeda sekali. Nah, keberagaman makhluk hidup, keberagaman hutan atau tumbuh-tumbuhan yang ada di Papua ini yang menjadi alasan kenapa kita harus melindungi hutan Papua. Itu alasan. Kita harus melindungi hutan Papua karena alasan Papua tuh punya banyak ikonik keberagaman itu. Jadi kita harus melindungi. Kemudian yang menjadi alasan kenapa hutan adat Papua harus dilindungi adalah hutan adat Papua itu saya sepertinya harus mengulangi bahwa seperti yang sudah saya jelaskan di awal, di Papua tuh hutan tropis terbesar yang ada di Indonesia, yang lebih khususnya di tempat saya di Bovendigul itu gila, hutannya tidak main-main, hutan tropis. Jadi hutan tropis ini yang harus kita lindungi. Kenapa kita harus dilindungi? Karena hutan tropis itu dia menjadi salah satu oksigen. Dia bukan menjadi, tapi dia menyimpan salah satu oksigen yang nantinya dikirim ke atmosfer, sehingga dari atmosfer itu yang akan dibagikan secara merata ke berbagai tempat yang ada di belahan dunia, di Papua, di Sumatera, bahkan di Australia tetangga, di PNG maupun di Jawa, Kalimantan dan lain seterusnya. Itu kenapa hutan adat Papua itu kenapa harus dilindungi dan tidak boleh dirusak. Alasannya itu dia menjadi penyeimbang iklim. Itu harus digarisbawahi. Kemudian itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah hutan adat Papua ini menjadi tempat yang agak atau cukup sakral, karena itu dia menjadi salah satu ikon warisan budaya yang kalau kita orang Papua itu pasti paham sekali soal ini. Kalau orang dari luar itu mereka tidak paham. Makanya mereka itu biasanya masuknya seenaknya dan merusak seenaknya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada siapapun yang menonton ini. Hutan adat Papua itu menjadi dirusak oleh orang-orang yang mereka tidak paham tentang makna dari hutan itu sendiri. Kita orang Papua itu kita tahu bahwa hutan adat Papua ini adalah warisan budaya yang sudah sejak awal diturunkan oleh Tuhan, dan nenek moyang kita itu sudah hidup di sini, sudah bergantung pada alam. Dan apapun perkembangan yang telah terjadi dari fase ke fase, itu semua terbentuk dan kita semua belajar dari alam. Kita semua tuh
Kita semua itu belajar dari alam, dan alam itu sudah memberikan semua cakupan kepada kita masyarakat adat. Alasan yang berikutnya adalah kenapa hutan adat Papua harus dilindungi. Ini adalah alasan yang paling terakhir dan alasan yang paling filosofis, yaitu hutan atau alam adalah tempat bagi atau rumah bagi semua makhluk hidup. Alam adalah sumber kehidupan. Ini berlaku tidak hanya di Papua, akan tetapi ini berlaku di seluruh dunia. Ini berlaku dimanapun berada, bahwa alam itu adalah sumber kehidupan. Dia sudah dari sejak belum kita ada itu dia sudah menyediakan berbagai fasilitas yang tentunya kita akan butuhkan. Tinggal dari kita aja. Kita mau kelola seperti apa. Kalau kita kelola dalam jumlah yang besar, kita kelola dengan cara yang tidak terhormat, kita kelola dengan cara yang agak-agak rakus, itu jadinya kita bisa merusak seluruh tatanan kehidupan yang ada di alam. Jadi saya kira itu cukup jelas, dan ini juga menjadi salah satu pandangan filosofis yang saya kira ini perlu ditanamkan oleh kita semua. Terutama kalau orang-orang tua pasti tahu, tapi kita anak muda nih kebanyakan tidak pernah ada yang berpikir sejauh itu, bahwa alam itu jangan main-main, alam itu jangan dirusak, alam itu jangan dibuat, jangan dimodifikasi seenaknya, sesuka hati, apalagi dirusak sampai ditebang, itu jangan. Karena pandangan filosofisnya itu, alam itu sebagai manusia bisa rubah alam, alam bisa rubah manusia. Itu ingat, makanya jangan sia-siakan alam itu. Hati-hati, dia bisa makan manusia. Hargai alam, percayalah umur panjang. Apapun aktivitas kita di atas dunia, ini semua kita berpijak di alam. Kita berpijak di atas tanah yang sama, dan kita di atas juga dipayungi oleh satu atmosfer yang sama dengan iklim yang sama. Dan alam itu menyediakan tumbuh-tumbuhan dengan kearifan lokal di berbagai daerah yang cukup sangat membantu untuk kita, sangat membantu untuk kita. Cuman ketersediaan itu menjadi kurang, bahkan menjadi hilang, itu disebabkan oleh siapa? Ya kita manusia lah, seperti itu. Saya kira itu saja pembahasan saya, dan kita akan sampai ke kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembahasan saya sesuai dengan apa yang saya sampaikan di atas, mulai dari profil Kabupaten Bovendigul hingga pembahasan akhir. Saya menyimpulkan bahwa perjuangan masyarakat adat Sukuawiyu di Kabupaten Bovendigul harus terus didukung oleh semua pihak. Itu sangat harus, mulai dari kita kalangan mahasiswa, pelajar, maupun masyarakat biasa, masyarakat buruh, tani, semua harus gotong royong untuk saling dukung dalam pergerakan atau perjuangan menyelamatkan hutan ini. Kita harus melakukan upaya ini sama-sama agar supaya hak-hak hidup kita terpenuhi dan tidak dimanipulasi oleh orang lain. Jadi kita harus bersatu, kita harus bersama-sama untuk kita menyuarakan, harus saling dukung lah. Kita harus memberi dukungan pada pihak-pihak yang sedang berjuang mempertahankan hak-hak hidupnya, bahkan kalau bisa kita ikut menyuarakan bersama mereka. Itu kesimpulan sekaligus penekanan saya di bagian paragraf kedua, dan kemudian paragraf ketiga atau bagian ketiga, yaitu karena kita ini tinggal di satu bumi yang sama, kita tinggal di bawah satu atmosfer yang sama. Jadi kalau tempat kita dirusak, maka dampaknya akan melebar kemana-mana. Itu begitu kan. Kasihan anak cucu kita yang akan lahir besok dan akan melanjutkan kehidupan ke depan dan seterusnya, itu mereka akan berdampak dari ulah kita saat ini. Sehingga ini seharusnya menjadi salah satu gerakan global yang melibatkan banyak pihak untuk terus terlibat dalam setiap aksi-aksi solidaritas untuk misi pembebasan dari incaran-incaran konglomerat pihak-pihak perusahaan yang rakus akan sumber daya alam. Mereka rakus, mereka tamak, mereka juga tidak pikir dampak yang akan terjadi. Nah ini yang saya pikir saling
berbaur untuk menyuarakan berbagai macam isu yang ada di Indonesia, di Papua pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya tingkat nasional. Ya, kita harus saling membantu. Karena filosofinya tadi saya kira jelas, alam itu sebagai sumber kehidupan. Kerusakan lingkungan juga berdampak pada udara atau atmosfer kita di atas ini. Itu kita akan kena sama. Mau beda pulau, mau beda kota, tidak ada. Kita ini satu atmosfer yang sama, kita pasti kena efek. Maka kita harus sebagai anak muda yang sadar akan hal-hal ini, nilai-nilai akan kehidupan, harus sadar dan saling memperjuangkan, saling support sama-sama. Saya kira itu kesimpulan sekaligus untuk penekanan dari saya. Kemudian kita sampai ke fase penutup, yaitu akhir dari semua pembahasan yang telah saya lewati tadi. Nah, di fase penutup ini kepada semua pihak yang telah ikut membantu menyuarakan isu ini, saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Tuhan yang membalas kebaikan kalian. Itu saya mengucapkan itu karena saya secara pribadi rasa menyentuh, karena saya orang Bovendigul, saya orang sana, jadi itu ucapan terima kasih saya buat semua pihak yang ikut berpartisipasi. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Wibawa.